Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah algoritma dan struktur data dengan judul Sistem Antrean Pelanggan di Tempat Cuci Sepatu. Aplikasi ini kami rancang untuk mengelola antrean pelanggan secara lebih terstruktur dan efisien dengan memanfaatkan konsep struktur data yaitu queue dan stack. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang perancangan sistem hingga implementasi program yang telah kami buat. Baik, sebelum masuk ke dalam inovasi inti, alangkah baiknya kita mengetahui mengapa kita menggunakan atau membuat sebuah algoritma serta membuat sebuah inovasi daripada antrian dalam sistem pencucian sepatu. Baik, sebelumnya izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian datang ke tempat cuci sepatu berharap sepatu kalian cepat selesai? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Antrean menumpuk, nama pelanggan hanya ditulis seadanya, ada yang datang belakangan tapi malah didahulukan, dan yang paling membuat frustasi, tidak ada kepastian kapan sepatu kita benar-benar selesai. Situasi seperti ini bukan hanya sekedar ketidaknyamanan kecil, ini adalah gambaran nyata dari sistem yang belum terkelola secara baik. Padahal jika kita melihat secara luas, bisnis soil atau bisnis cuci sepatu di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan secara pesat. Berdasarkan data, terjadi lonjakan pencarian hingga 900% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini semakin tinggi, apalagi dengan munculnya tren sneakers, di mana sepatu bukan lagi sekedar alas kaki, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Namun apa? Ironisnya, di tengah tingginya permintaan tersebut, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang masih menggunakan sistem yang konvensional, seperti pencatatan manual yang rentan hilang, antrian tidak struktur, hingga kesulitan dalam melacak riwayat pelanggan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penumpukan antrian yang tidak jelas prioritasnya, resiko tertukarnya sepatu pelanggan, dan ketidakpastian waktu penyelesaian yang ada yang menyebabkan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis seperti ini. Dari permasalahan inilah kami hadir dan melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sebuah solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga sistematis dan berbasis konsep ilmu komputer. Kami merancang sebuah sistem antrian digital yang mampu mengubah kondisi yang kacau tadi menjadi lebih terstruktur. Dalam sistem ini, setiap pelanggan akan dikelola secara struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip first come, first serve first. Artinya siapa yang datang duluan maka akan dilayani terlebih dahulu. Seluruh sistem ini dibangun dengan konsep linked list sehingga mampu menangani data yang dinamis. Tidak hanya itu, sistem ini dilengkapi dengan pencatatan digital yang aman serta kalkulasi estimasi waktu secara otomatis. Dengan demikian, solusi yang kami tawarkan bukan sekedar program biasa, tetapi sebuah transformasi dari sistem antrean. Untuk lebih detailnya, bagaimana struktur data, alur logika program, demo dan kesimpulannya, maka simaklah penjelasan mulai dari awal hingga akhir. Oke, jadi pada bagian ini tuh saya akan membahas tentang arsitektur sistem yang istilahnya tuh jadi tulang punggung dari programan ini ya. Itu adalah queue dan stack. Jadi kita pertama ke queue dulu. Jadi struktur data pertama yang kita gunakan itu adalah queue. Itu kerjanya tuh seperti ya first in first out, FIFO. Sederhananya siapa yang datang pertama, dialah yang dilayani pertama gitu. Jadi dalam konteks program ini tuh queue digunakan untuk menyimpan seluruh pesanan yang masuk dan belum diproses. Jadi setiap pesanan baru tuh nanti ditambahin di akhir antrian atau end queue-nya, dan pesanan yang akan dikerjakan tuh diambil dari bagian terdepannya atau DQ. Ini tuh untuk mastiin kalau nggak ada antrian tuh yang ngedahuluin gitu. Jadi tetap berurutan. Nah, kita ngelihat dari contoh code-nya dulu. Kayak dari baris pertama ini, kita tuh ngebuat note baru di memori yang nanti tuh nyimpan data pesanan yang masuk. Terus yang kedua itu kita ngecek si queue-nya itu kosong apa enggak, antriannya tuh kosong apa enggak. Jadi kalau iya, nanti note baru itu tuh langsung jadi head sekaligus tail-nya. Karena dia tuh satu-satunya elemen dalam antriannya itu. Nah, kalau di antriannya itu udah ada datanya, udah berisi, nanti pointernya tuh langsung diarahin ke note baru. Note lama itu
node lama di ekor antriannya nanti disambungkan ke node barunya. Terus tailnya tuh nanti diperbarui, jadi nunjuknya ke node yang baru. Itu istilah yang disebut kayak pointer linked list. Jadi setiap node saling terhubung melalui pointer. Struktur data yang kedua itu stack. Jadi struktur data yang kami gunakan ini tuh prinsipnya last in first out ya, atau LIFO. Jadi yang terakhir masuk tuh dia yang keluar yang pertama. Jadi stack ini tuh berperan sebagai riwayat pekerjaan. Jadi setiap kali ada sebuah pesanan yang sudah selesai diproses, artinya sudah di DQ dari queue-nya itu, pesanan tersebut tuh langsung di-push ke stack riwayat. Jadi dengan begitu tuh pesanan yang paling baru tuh selesai akan selalu berada di posisi paling atas. Itu memudahkan untuk pengecekan status pekerjaan yang terbaru gitu. Jadi Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana struktur data tadi bekerja dalam alur logika program kami. Seperti yang terlihat pada flowchart di layar, program kami berjalan dalam sebuah looping atau perulangan menu utama. Ada 3 alur penting di sini. Pertama, saat ada pesan masuk, sistem akan meminta admin memasuki detail sepatu. Setelah itu, program secara otomatis melakukan validasi dan mengalkulasi estimasi waktu cucinya. Jika data tadi sudah benar, pesanan tersebut akan langsung dimasukkan ke barisan paling belakang di dalam queue atau antrian. Kedua, saat eksekusi pesanan, ketika admin menekan tombol proses, program akan mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Jika ada pesanan, sistem akan mengeluarkan pesanan di urutan paling depan sesuai prinsip FIFO, lalu secara otomatis memindahkannya langsung ke dalam stack sebagai riwayat pesanan selesai. Ketiga, fitur monitoring. Kapanpun admin membutuhkannya, mereka bisa membuka menu laporan. Di sini program akan melakukan penelusuran atau transversal untuk menampilkan daftar sepatu yang masih berada di dalam antrian atau queue, maupun daftar sepatu yang sudah selesai yang berada di stack. Semua proses ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Untuk melihat bagaimana alur lancar ini diaplikasikan secara langsung pada antarmuka web kami, rekan saya akan melanjutkan video demonstrasi di slide selanjutnya. Kelihatan kan? Kelihatan Mas. Oke, bagian selanjutnya adalah tentang live demo dari aplikasi. Jadi aplikasi yang telah kami kembangkan menggunakan bahasa C++ akan dijadikan backend dengan REST API untuk kemudian dijadikan website dengan menggunakan bahasa JavaScript yang kemudian dideploy dengan Hazel sebagai front end dan Railway sebagai backend. Di sini dapat terlihat tampilannya seperti ini. Yang pertama di sini dapat melakukan operasi dengan tambah pesanan atau tambah pesanan dengan queue, misalnya seperti berikut. Nama misalkan customer 1 dengan sneakers harga 60 menit, maka tambahkan antrian, hasilnya akan masuk ke dalam antrian. Di sini akan menggunakan konsep queue yaitu first in first out. Lalu kita coba tambahkan customer lagi dengan sepatu berbeda dan layanan berbeda, maka akan otomatis antrian akan sesuai urutan yang pertama, maka akan yang pertama kali diproses. Yang kita tambahkan terakhir untuk customer 3. Nah, di sini akan ada 3 customer, di mana customer yang pertama kali keluar nanti. Misalnya kita akan proses berikutnya, otomatis yang customer 1 akan hilang dari antrian karena sudah dianggap selesai, sudah tidak mengantri lagi dan hasilnya dapat dilihat di bagian lewat sini. Nah, di sini customer 1 yang tadi akan terlihat bagian paling atas karena di sini lewat menggunakan konsep stack yaitu last in first out. Dan kemudian kita coba lagi di customer 2 di proses berikutnya, maka customer 2 otomatis akan menjadi yang pertama di lewat pesanan karena customer 2 merupakan yang terbaru. Selanjutnya di bagian antara ini juga dapat dilakukan edit juga mengenai pesanannya seperti berikut. Misal kita edit tentang jenis layanannya, maka akan berubah di sini tentang layanannya. Dan selain diedit juga dapat dilakukan hapus atau fitur delete sehingga jadi hapus maka akan hilang dari antrean. Di riwayat juga akan ada customer 1 dan customer 2 saja sesuai yang telah kita buat tadi sebelumnya, dan terakhir semua ini akan dari semua yang pernah dilakukan uji coba akan masuk ke dalam laporan
mengenai tentang semua yang telah lakukan yang telah ada pesanannya berjenis pesanannya pelayanan. Ini terlihat dari antrian dan selesainya total yang pernah dilakukan. Mungkin untuk live demonya sekian. Selanjutnya Semua ya. Baik, terima kasih teman-teman udah menyampaikan dan menjelaskan alur programnya. Setidaknya ada 3 kesimpulan utama yang kita dapat hari ini. Yang pertama yaitu dari segi efisiensi. Implementasi queue berbasis linked list menjamin pesanan diproses secara adil, yaitu first in, first out, sehingga mengeliminasi keperluan untuk mencatat secara manual yang memiliki risiko tidak teratur dan usaha tambahan nantinya. Yang kedua yaitu dari segi struktur. Penggunaan queue dalam bentuk FIFO dan stack dalam bentuk LIFO dengan 100% dynamic linked list membuat memori lebih fleksibel tanpa batasan seperti array. Dinamis diartikan jumlah data atau pengalokasian memori akan lebih disesuaikan dengan panjang antrian, tidak seperti array yang memiliki fixed memory allocation sehingga jadi lebih dinamis. Yang terakhir yaitu kompleksitas waktu. Untuk menambahkan pesanan atau NQ dan penyimpanan riwayat yaitu push adalah O1 dalam notasi Big O. Kenapa? Karena sistem ini menyimpan tail dan top sehingga pencarian node terakhir pada queue ataupun node teratas pada stack sangat cepat dan bersifat konstan. Dalam dunia nyata, implementasinya pelacakan pesanan yang perlu ditindak atau yang perlu dicari dapat dilakukan dengan sangat cepat. Sekian presentasi dan solusi yang kami dapatkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi queue dan stack pada sistem landas cuci sepatu. Proyek ini membuktikan bahwa algoritma dasar seperti queue dan stack bisa diimplementasikan untuk mengubah proses pencatatan yang rawan human error menjadi sistem digital yang terstruktur, cepat, dan siap diskalakan lebih besar nantinya.